Ya, di sini saya contohkan ada satu bangunan tempat tinggal atau satu rumah dihuni oleh dua keluarga, tetapi dalam satu pengelolaan makan minum, sedangkan pelaku usaha pertaniannya ada dua orang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, langsung saja untuk pembahasan kali ini akan saya bahas, untuk saya contohkan kasus ya. Dalam satu bangunan tempat tinggal tapi dihuni oleh dua keluarga, dan dua keluarga tersebut masih dalam satu pengelolaan makan minum yang sama. Artinya satu pengelolaan makan minum berarti tergabung dalam satu rumah tangga, tetapi untuk pelaku unit usaha pertanian perorangannya ada dua. Jadi bagaimana untuk mengisi dokumen L1 juga dokumen L2-nya, pastikan untuk teman-teman simak sampai selesai ya, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya, langsung saja sebagai contoh ini saya contohkan ya, langsung saya contohkan untuk kasus misalkan ini adalah untuk keluarga. Saya contohkan di sini adalah keluarga Pak Asma. Jadi keluarga Pak Asma dan keluarga Pak Irwan ini adalah dua keluarga. Kemudian mereka tinggal di bangunan yang sama. Maka teman-teman lihat di sini untuk kolom 4-nya ya. Untuk bangunan nomor urut bangunan tempat tinggal adalah nomor ke-18. Jadi isiannya harus sama antara Pak Asma dan Pak Irwan karena memang bertempat tinggal di bangunan yang sama. Kemudian untuk keberadaan keluarga dua-duanya masih ada, saya temukan semuanya. Maka ini keberadaan keluarga dua-duanya adalah berkode 1 untuk kolom 5-nya di dokumen L1. Kemudian setelah saya gali informasi, ternyata keluarga Pak Asma dan keluarga Pak Irwan untuk makan minumnya masih jadi satu. Untuk biaya listrik, biaya air, biaya kebutuhan hidup sehari-harinya masih ditanggung bersama-sama. Itu artinya masih dalam satu pengelolaan makan minum. Artinya keluarga Pak Asma dan keluarga Pak Kirwan masih tergabung dalam satu rumah tangga. Karena tergabung dalam satu rumah tangga, dan yang lebih sepuh atau lebih tua atau lebih berperan di sini adalah keluarga Pak Asma, maka Pak Asma saya kode 1 dan Pak Kirwan saya kode 0. Artinya 0 di sini tidak ada pengelolaan makan minum karena pengelolaan makan minum masih tergabung ke dalam keluarganya Pak Asma. Selanjutnya untuk di kolom 7, nomor urut rumah tangganya, karena mereka tergabung dalam satu rumah tangga, artinya pengisian di kolom 7 harus sama. Kebetulan saya temukan sebagai rumah tangga yang ke-20 untuk kegiatan pencacahan saya. Di sini teman-teman lihat nomornya harus sama. Kemudian identifikasi kakak dan ke RT, ini untuk keluarga Pak Asma di kode 3. Kenapa? Karena saya tadi gali informasi Pak Asma adalah kepala rumah tangganya untuk dua keluarga tersebut. Maka di kolom 8 saya kode 3. Untuk keluarga Pak Kirwan, nama Pak Kirwan di sini saya kode 1. Kenapa? Karena Pak Kirwan hanya sebagai kepala keluarga saja, tetapi tidak sebagai kepala rumah tangga karena kepala rumah tangganya yaitu Pak Asma. Maka karena kolom 8 saya kode 1, untuk isian di kolom 9 saya tuliskan nama kepala rumah tangganya, yaitu tadi Pak Asma. Jadi teman-teman harus pastikan ya, kalau dalam satu bangunan dan satu pengelolaan makan minum berarti nomor urut bangunannya sama, kemudian nomor urut rumah tangganya juga harus sama. Selanjutnya untuk kolom 10 sampai dengan kolom 19 di sini di atas ada rambu-rambu ya. Ini akan terisi jika kolom 6 ada kode 1 atau 2 atau 3 atau seterusnya. Kita lihat untuk kolomnya keluarga Pak Kirwan ini ya. Keluarga Pak Kirwan di kolom 6 itu berkode 0. Artinya karena berkode 0 bisa teman-teman lihat di sini kolom 10 sampai dengan kolom 19 itu blank. Tidak ada isian karena ini akan terisi jika kolom 6-nya ada isian 1, 2, 3 atau seterusnya. Lalu karena keluarga Pak Kirwan sudah tergabung dalam satu rumah tangganya Pak Asma, kita hitungkan di rumah tangganya Pak Asma atau keluarganya Pak Asma. Kita lihat di sini, setelah saya gali informasi, Pak Asma mengusahakan tanaman pangan. Pak Kirwan juga sama mengusahakan tanaman pangan. Jadi saya kode 1 ya karena ada. Kemudian hortikultura, Pak Asma mengupayakan hortikultura berupa sayuran juga, maka saya kode 1. Kemudian perkebunan tidak ada. Dan di sini saya gali informasi ternyata Pak Kirwan sebagai pelaku unit usaha subsektor peternakan karena memelihara ayam. Kemudian ayamnya sudah pernah dijual dalam 1 tahun yang lalu, pernah menjual ayam tersebut, maka di sini peternakan.
saya kode 1. Untuk perikanannya tidak ada, saya strip. Kehutanan tidak ada, saya strip. Jasa pertanian juga tidak ada, saya strip. Setelah saya gali informasi antara tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan, subsektor mana yang lebih menghasilkan ya, atau hasilnya lebih banyak, ternyata jawaban dari baik keluarga Pak Asma maupun Pak Irwan itu adalah tanaman pangannya. Maka untuk kolom 17 saya kode 1, yaitu tanaman pangan. Cara untuk mengisikan di kolom 17, teman-teman lihat rambu-rambu yang ada di bawah. Ini caranya. Karena tanaman pangan maka saya kode 1 tadi ya. Ini saya kode 1. Kemudian di kolom 18, jumlah ART yang memelihara atau menguasai atau melakukan kegiatan pertanian. Ini berdasarkan temuan yang saya temukan di lapangan. Saya gali informasi, ternyata ada 2 pelaku, yaitu 1 Pak Asma, yang kedua adalah Pak Irwan. Maka saya tuliskan 2 orang dari 2 keluarga tersebut ya. Kemudian nomor urut rumah tangganya, saya temukan ini adalah rumah tangga yang ke-17 pada saat saya melakukan pendataan. Selanjutnya, karena di kolom 18 ini saya isikan 2, artinya dokumen L2 yang harus saya gunakan juga harus 2, dimana yang satu adalah dokumen L2 untuk pencacahan Pak Asma sebagai pelaku unit usaha pertanian, dan yang kedua adalah untuk usaha unit pertaniannya Pak Irwan. Jadi teman-teman lihat di sini ada 2 dokumen L2 ya. Yang pertama untuk Pak Asma, yang kedua untuk Pak Irwan. Kemudian cara pengisiannya untuk di blok 1 dan juga blok 2 untuk isian di dokumen L2 baik Pak Irwan maupun Pak Asma itu isiannya sama. Untuk provinsi, kabupaten, teman-teman tinggal salin dari dokumen L1-nya. Kemudian untuk nomor urut bangunannya sudah saya isikan, yaitu bangunan yang tadi saya temukan, dan ini nomor urut bangunan mengacu pada kolom 4 di dokumen L1. Tadi teman-teman lihat kolom 4 di dokumen L1 adalah 18, sehingga isiannya di sini pun 18 ya. Kemudian nomor urut rumah tangga pertanian ini adalah 17, ini disalin dari kolom 19 pada dokumen L1. Kita lihat bersama, kolom 19 dokumen L1 ini adalah 17. Jadi ini dari mana kita menyalinnya, itu dari dokumen L1 ya. Jadi pastikan dalam teman-teman mengisi dokumen L1-nya sudah benar. Kemudian nama kepala rumah tangganya, karena keluarga Pak Asma dan keluarga Pak Irwan tergabung dalam satu rumah tangga yang sama dengan kepala rumah tangga Pak Asma. Jadi untuk kedua dokumen L2-nya nama kepala rumah tangganya sama. Ini teman-teman lihat ada dokumen L2 1, 2 dan nama kepala rumah tangganya sama, Pak Asma, Pak Asma. Kemudian untuk alamat rumahnya teman-teman lihat di kolom 3 dokumen L1 ya. Ini dari sini, teman-teman lihat dari sini. Ini mohon maaf saya tutupi dulu ya. Ini dari sini, dari kolom 3. Selanjutnya untuk ID landmark di poin 111 itu didapatkan dari aplikasi Wilkerstat, karena ini adalah rumah tangga usaha pertanian, teman-teman harus melakukan tagging ya. Tagging pada bangunan tersebut untuk mendapatkan ID landmark dan kemudian dimasukkan di sini. Untuk luas bangunannya setelah saya mendapatkan informasi, yaitu ini jawabannya, dan ini juga dituliskan dengan dokumen yang satunya. Harus sama ini. Ini belum saya isikan, maka harus diisikan sama, yaitu di sini 60, di sini 70. Selanjutnya untuk anggota rumah tangga, ini teman-teman sebagai perbandingan ya. Ini berjumlah 5, yang di bawah juga 5. Ini adalah dokumen L2, ada 2 dokumen L2. Untuk pengisian juga sama, semuanya sama. Dari poin 30, pokoknya yang ada di blok 1 dan blok 2 untuk kedua dokumen tersebut itu harus sama. Kemudian di sini yang penting ini ya, di kolom 215. Di kolom 215 ini ada 2 pelaku unit usaha pertanian, di mana untuk yang ke-1 ini saya beri nomor urut 1, ini adalah untuk Pak Asmanya, dilihat ya. Ini untuk Pak Asma. Ya. Kemudian untuk yang di nomor 2 ini adalah Pak Irwan. Pak Irwan adalah pelaku unit usaha pertanian yang kedua dalam rumah tangga pertanian tersebut. Dan untuk yang membedakan ini milik siapa, milik Pak Irwan atau Pak Asma, ini teman-teman mulai beda pengisiannya di blok 3 untuk total lahan unit usaha pertanian, di mana teman-teman harus mengisikan identitas unit usaha. Ini nomor urut 1 adalah Pak Asma ya. Dan ini teman-teman
301 ini adalah diambil dari nomor urut yang tadi teman-teman tuliskan di kolom 215. Ini Pak Asma nomor 1, kemudian yang satunya lagi ini Pak Kirwan yaitu nomor 2. Dan isiannya diisi nicknya sesuai, berarti kalau yang nomor 1 nicknya Pak Asma, kalau yang nomor 2 ini adalah nicknya Pak Kirwan. Dan teman-teman mulai dari blog ini teman-teman akan mulai berbeda untuk pengisian baik Pak Asma maupun Pak Kirwan, disesuaikan dengan hasil teman-teman melakukan wawancara atau menggali informasi dari responden. Jadi yang ulahan yang diusahakan Pak Asma berapa, kemudian dituliskan di L2-nya Pak Asma, kemudian untuk lahan yang dikuasai dan digunakan penggunaannya untuk apa saja, kemudian unit usahanya apa saja, itu untuk Pak Kirwan maka diisikan di dokumen L2-nya Pak Kirwan. Ya, demikian untuk yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, dan terpenting di sini teman-teman harus betul pengisiannya itu di dokumen L1, karena sejauh ini sudah hampir 1 minggu kita melakukan pendataan. Ternyata masih ada yang bertanya bagaimana cara mengisikan di kolom-kolom yang ada di dokumen L1.